dari Psalmen 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan. Itulah nas kita hari ini, Minggu 16 Mei 2020. Topik untuk kita hari ini adalah kebahagiaan orang benar. Nats kita hari ini adalah permulaan dari tulisan Psalmen atau Mazmur, yaitu perbedaan orang fasik dengan orang benar, perbedaan antara orang-orang berdosa dengan orang-orang yang lurus hatinya. Kalau kita teliti tentang perbedaan dasar dan hakiki antara keduanya, yaitu orang fasik dan orang benar, adalah sifat fundamentalnya, yaitu orang fasik mementingkan kesenangan duniawinya, sedangkan orang benar adalah mencari Tuhan dengan hatinya yang lurus. Keinginan kedagingan atau keduniawian ini identik dengan menghalalkan segala cara untuk memuaskan nafsu duniawinya, yang mengarah kepada kekuasaan dan kekayaan, yang umumnya sudah mengesampingkan kasih agape, kasih Kristus. Orang-orang seperti ini dikelompokkan menjadi orang fasik, yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, dan sudah mengesampingkan anugerah Allah yang memberinya hidup. Dan orang-orang seperti inilah menjadi makanan empuk buat iblis yang akhirnya menuju kebinasaan. Sehingga Mazmur dalam Injilnya mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Matius 16 ayatnya yang ke-26. Maksudnya adalah, untuk apa kita mendapat kekayaan melimpah apabila jiwa kita lengah dan kosong dan menuju kebinasaan? Tentu yang dimaksud ia adalah neraka. Orang yang ketahuan akan hari esok akan terperosok ke dalam jurang ketakutan karena hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Matius dalam surah Injilnya juga mengatakan sebagai berikut, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Matius 6 ayatnya yang ke-27. Sedangkan orang-orang yang lurus hatinya, yang selalu mencari jalan Tuhan dan pasrah dan yakin bahwa Tuhan akan mencukupinya dalam kehidupannya, dan kesukaannya adalah Taurat Tuhan atau firman Tuhan, dan merenungkannya siang dan malam. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Bagaimanakah kita bisa mendekatkan diri pada Tuhan jika kita ogah-ogahan baca firman? Bukankah Alkitab atau Bible itu kumpulan dari firman Tuhan? Dan juga bukan buku paling populer di dunia dan juga bestseller? Apakah kita sudah pernah membaca Alkitab mulai dari Kejadian hingga berakhir dengan Wahyu? Dimulai dengan perkataan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan di akhir dengan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Itulah tertulis
dalam kitab Wahyu 22 ayatnya yang ke-21 yang terakhir di dalam Alkitab. Alkitab menjanjikan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Dan pengetahuan adalah jalan hidup dan arah kehidupan manusia. Apabila pengetahuan yang kita dapat dilandasi dengan rasa takut akan Tuhan, maka kehidupan kita akan mendapat kemudahan dan ketenangan hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Dari kitab Amsal, kita bisa membaca petuah yang menjadi landasan hidup orang percaya, ditulis sebagai berikut. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahmu. Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tulislah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengetahuanmu sendiri. Amsal 3 ayatnya yang ke-1, 3, 4 dan yang ke-5. Alkitab berulang kali menyatakan bahwa apabila seorang percaya kepada Kristus, ia memiliki hidup yang kekal sejak saat itu juga. Yesus menjelaskan bahwa keselamatan berarti dilahirkan kembali oleh Roh Allah. Dia berkata bahwa barang siapa percaya kepadanya akan memiliki hidup kekal. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Dan ini bukanlah suatu kemungkinan, melainkan suatu kepastian. Kita tidak dibebaskan dari neraka secara bertahap saat kita menerima Kristus sebagai Yesus Juru Selamat. Dia masuk dalam kehidupan kita dan menyelamatkan kita sepenuhnya. Kita memang akan semakin serupa dengan Yesus bila kita hidup dengan rasa syukur, rendah hati, dan berserah kepadanya. Kita mungkin hidup biasa-biasa saja. Kita juga bukan pekerja yang hebat, bukan pula orang terkenal. Kita adalah orang-orang biasa, tetapi meskipun demikian, kita masih dapat bercerita kepada orang lain tentang Yesus. Kita juga masih bisa berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Mungkin kita juga tidak punya talenta sebagai pemberita firman, namun kita masih bisa berperilaku rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Semisalnya orang memepet motor atau kendaraan kita di jalanan raya, lalu kita memberi jalan buat dia, bukannya jadi marah lalu ngotot-ngototan mempertahankan gengsinya. Mereka juga tidak perlu mengetahui identitas kita yang rendah hati, penyabar dan penganut Kristen. Atau mungkin malah kita dianggapnya tidak punya nyali dan penakut. Biarkan saja. Karena pertanggungjawaban hidup dan kelakuan kita bukan buat dia, bukan kepada sesama manusia, akan tetapi kepada Tuhan yang melihat jelas tingkah laku kita dan perbuatan kita itu. Jika kita telah memproklamirkan diri menjadi pengikut Yesus yang rendah hati, namun di luaran kita berperilaku dan bertemperamen kasar, maka sebenarnya dan sejatinya kita tetaplah orang fasik seperti yang kita bicarakan di awal. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Yesaya 3 ayatnya yang ke-11. Jadilah anak-anak terang yang rendah hati, yang selalu haus akan kebenaran, dan selalu mengevaluasi diri setiap saat, dan selalu mencari kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan mendapatkan
janji Tuhan sebagaimana yang tertulis di dalam Yesaya 9 ayatnya yang kedua. Dikatakan demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Amin. Itulah